Ya nek nganggo kad lho apa nek hapus. Ini langsung. Halo anak-anak. Sampai berapa jumlahnya? Oh iya, ini apa? Ada pakai baju putih 14. Mereka kaya. Halo anak-anak. Fani. Halo, How are you today? Hello, Miss. How are you today? Fine. Yes. Hello, Miss. Ya, tetap semangat ya anak-anak ya. Kita join Zoom lagi. Mau bacakan itu. Ini Miss. Apa mau bisa tidak? Diam so. Depan kamera gitu. Halo anak-anak. Tetap semangat ya. Yuk kita sapa dulu Miss. Anak-anak kelas 1 SD. Salam. Suaranya anak-anak kelas 1. Shalom. Halo. Ya. Kelas 3. Mana suaranya? Shalom. Mana ya? Kelas 4. Halo, shalom. Kelas 5 dan 6. Shalom. Iya. Dan kelas 6, Miss. Kita akan mulai kegiatan kita di hari ini ya. Ada apa ya? Oh iya, anak-anak, kemarin hari Kamis tanggal 28 Oktober kita merayakan apa ya? Masih ingat ya? Oh, Sumpah Pemuda. Anak-anak ini ya generasi penerus bangsa ya. Anak-anak kelak menjadi pemuda yang hebat, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Siap? Ya. Kita mau menyanyi sorak-sorak bergembira. Ya, semuanya bergembira. Kita mau bernyanyi bersama. Yuk. Bergembira, bergembira semua, sudah bebas bagi kita Indonesia merdeka.
Miss, kita anak. Nah, kita itu kan tinggal di negara Indonesia. Bangga tidak, Miss? Jadi Bangga sekali. Karena ada apa ya, Miss, di Indonesia? Banyak suku, agama, ada ras juga, budaya juga. Oke, kita sapa dulu, Miss, dari suku Jawa mana ya? Coba dari tangannya mana? Oke, ada ya, suku Batak. Oh iya, mana suku Batak? Halo. Oh, suku Bali mungkin? Ya, Miss, luar biasa. Walaupun berbeda-beda, tetapi budaya, tetapi kita harus tetap satu. Oke, Miss, di bulan Oktober ini selain kita memperingati Sumpah Pemuda, kita ada spesial ya hari ini ya, Miss ya. Bulan Oktober yaitu bulan bahasa. Nah, anak-anak, acara hari ini menjadi wadah untuk anak-anak mengembangkan talentanya dan kecerdasannya dalam bahasa ya. Wah, apa saja ya? Apa itu word smart, Miss? Ya, anak-anak itu istimewa, Miss. Wah, iya, betul dong. Pinter matematika. Iya. Pinter musik. Musik betul, nyanyi. Ya. Karena bahasa. salah satunya hari ini kita akan melihat penampilan teman-teman kita yang cerdas bahasa, word smart ya. Yeah. Nah, kita akan melihat siapa saja ya yang tampil ya. Penasaran ya, anak-anak ya? Ditunggu ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Sebelumnya kita mau berdoa. Oke. Tetapi sekarang kalian menyiapkan hati kalian untuk kita bisa berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Miss Risa. Oke, kita panggil Miss Risa ya. Miss Risa. halo. Halo Miss Ya, shalom. Yuk anak-anak siapkan hati. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara kepada Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini karena Tuhan Yesus begitu baik. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk kami memperingati Hari Sumpah Pemuda dan kami melihat teman-teman kami berkarya sebagai anak-anak masa depan yang Tuhan Yesus berikan talenta dalam kecerdasan bahasa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin acara ini dari awal hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan Yesus yang mau tolong setiap jaringan kami, boleh menjadi berkat, dan kami boleh menikmati setiap acara yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, sebelum Miss Risa kembalikan ke Miss Ika dan Miss Sarah ya, pagi hari ini, tadi Miss Ika sudah cerita ya, kenapa kita berkumpul dalam Zoom ini. Ada beberapa hal yang kita mau ikuti acara pada pagi hari ini. Yang pertama, kemarin kita sudah sama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ya sebagai wujud kita masa depan ya, anak-anak sebagai masa depan yang terus Tuhan Yesus berikan talenta yang luar biasa. Nah, kita YSKI Tanjung memiliki semboyan Let's Be Smart in Multiple Ways ya. Anak-anak semuanya cerdas, ada yang pintar matematika, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar olahraga mungkin ya, ada yang pintar baca puisi. Nah, semua anak cerdas. Nah, pagi hari ini kita akan menyaksikan ya anak-anak yang cerdas dalam berbahasa, anak-anak ya. Bersamaan dengan bulan bahasa yang jatuh di bulan Oktober. Kenapa Miss kok jatuhnya di bulan Oktober ya, kok tidak bulan September, tidak bulan Januari? Ya, anak-anak perlu tahu sejarahnya sedikit ya, kenapa kok bulan Oktober ini disebut sebagai bulan bahasa. Kita tahu Sumpah Pemuda
Ikrarnya yang ketiga itu siapa yang tahu anak-anak? Ya, Miss Risa bacakan ya. Kami putra dan putri Indonesia bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, inilah lahirnya bulan bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober. Karena tanggal 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda, sekaligus bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa persatuan, bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin yang di rumah ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, ya. Tetapi semua orang yang ada di Indonesia ini paham dengan bahasa Indonesia, menjadi satu persatuan dan kesatuan untuk negara kita. Nah, anak-anak, kita akan menikmati setiap acara yang ada. Anak-anak yang punya talenta cerdas dalam bahasa, selamat, kalian luar biasa, dan anak-anak yang lain juga akan mengikuti dengan baik acara sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kok media hilang? Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan sambutan dari Miss Risa, ya. Hari ini kita merayakan festival bulan bahasa. Untuk anak-anak yang sudah menggunakan berbagai macam bahasa di rumahnya, bisa lebih dikembangkan lagi. Oke, kalian hebat, istimewa, dan luar biasa. Oke, Miss, sekarang kita mau ada apa ya, Miss? Kita mau menyanyi lagi. Oke, nyanyi apa ya, Miss, lagunya? Maju tak gentar. Oke, semuanya bisa? Bisa. Tidak, ya, boleh berdiri. Kita mau bernyanyi dan menari bersama. Oke. 133 orang. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserah. Maju serentak mengusir penyerah. Maju serentak untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terkejar. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserah. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkejar. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke. Sudah semangat hari ini? Sudah, Miss. Tadi dari awal. Ya, Nah, tetap semangat. oke, sekarang kita mau menyaksikan anak-anak talenta yang dipunyai oleh anak-anak di YSKI Tanjung. Apa ya, Miss? Ya, teman-teman ya, teman-teman kalian ada yang akan menampilkan berbalas pantun. Wah, seru. Nanti akan ada banyak suku yang akan kalian lihat ya di kakak-kakak kelas atau teman-teman kalian yang ikut berbalas pantun. Kalian juga akan belajar dari suku mana mereka. Oke? Selamat menyaksikan. Siapa lagi, Miss?
Itu apaan itu? Tiga SD. Domitnya mana, Miss? Hilang. Oke, bentar. Nah, itu dia. Ya, sudah join? Oke. Yuk, Otnia, bisa dimulai. Yuk, Otnia, dimulai dari Otnia. Silakan, Nak. Dengar lagu sambil berdendang. Tertawalah si adik Aida. Hati gembira bukan kepalang. Kita berkumpul bersama-sama. Hari Minggu pergi ke museum. Melewati hutan cemara. Coba kamu untuk tersenyum sebelum mencoba untuk berbicara. Jalan-jalan ke pasar baru. Tak lupa membelikan kartun. Marilah hai kawan. Kartun. Kecil neneng. Nasi. Putih. Buatan ibu. Tiga rakyatnya. Satu. Ke pasar beli buah saja buah. Mari rasanya. Mari kita bersatu padu demi Indonesia tercinta. Pesawat menembus awan. Pesawatnya bernama Garuda. Indonesia penuh keberagaman. Sudah seharusnya kita menjaga. Naik pohon, memetik rambutan. Rambutan itu masam rasanya. Bangsa ini kaya kebudayaan. Mari bersama menghargainya. Sungguh indah kota Mataram. Duduk manis, nikmati senja. Negeriku aman juga tentram. Anakku sejahtera. Jalan-jalan ke pantai sana. Santai-santai di hari Selasa. Negeriku kaya dan makmur. Dan cinta sepanjang masa. Pergi pesiar ke kota Banjar. Naik kapal sampai ke Bali. Jika engkau rajin belajar, kelak bisa membangun negeri. Iya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Sudah menampilkan berbalas pantun. Iya, itu salah satu dari cerdas bahasa. Iya, betul. Oke, tadi ada dari suku mana aja ya, Miss ya? Ada yang suku Batak. Iya. Yang dipakai oleh ikat kepalanya. Kita bisa lihat dari ini, Miss. Hiasan kepala. Iya, kepala dan aksesorisnya ya. Iya, Nah, itu betul. unik-unik, Miss. Beda-beda Betul, ya. bagus ya. Yang memakai hiasan kepala Batak ya, Otnia dan PB ya. Ya, hiasan kepalanya bentuknya berbeda ya. Iya. Nah, dan juga yang tadi dari Minang. Ya. Cantik ya, Miss ya. Cantik sekali. Ada juga yang dari Papua. Iya. Ya. Ada bulu-bulu. Ya, bulu apa ya, Miss? Oh, ada bisa bulu apa ya, Miss? Bulu burung ya. Iya, Di burung, Papua itu kan betul. kayak Cendrawasih. ya, cendrawasih. Betul. Nah, anak-anak, nah kalau tadi kita bisa melihat, wah teman kita ada yang melihat ada yang memakai baju adat Papua. Kita mau belajar menyanyi lagu Papua. Asik ini. Yuk kita bergerak lagi, kita berdiri lagi anak-anak. Kita mau nyanyi Hey Yamko Rambe Yamko. Dengan gerakan ya, bisa tirukan Miss Ika dan Miss Sarah. Oke, yuk berdiri. Mari. Hey, Yamko Rambe Yamko.
Tadi kalian sudah menyanyi lagu dari mana ya, anak-anak? Ada yang tahu? Di Papua. Sekarang kita mau mendengarkan anak-anak Tokoh Alkitab. dari tokoh Alkitab. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan mendengarkan tokoh Alkitab dari Bapak Paulus. Tapi dibawakan oleh siapa ya? Ada yang tahu? Tidak ada. Kita panggil, oke? Kita panggil Miss Pina. Ya, kita panggil ya. Oke, tapi kita panggilnya Uncle Paulus, oke? Ya, Uncle Paulus, silakan. Akunnya berubah. Hahaha. Salam semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini pasti semuanya anak-anak Kristen 3 YSKI ya? Iya. Oh iya, perkenalkan, namaku adalah Uncle Paulus. Coba semuanya panggil, halo Uncle Paulus. Halo Uncle Paulus. Aduh, masih kurang semangat. Sekali lagi, kalau tidak semangat, Uncle Paulus tidak mau cerita. Ayo sekali lagi. Halo anak-anak YSKI 3. Wah, hari ini tadi di perjalanan Uncle Paulus mendengar kalau anak YSKI 3 hari ini lagi merayakan festival bulan bahasa. Wah, Uncle Paulus mau memperkenalkan diri dulu. Uncle Paulus lahir di kota mana? Siapa yang tahu? Lahir di kota Tarsus. Uncle Paulus lahir di kota Tarsus dari keturunan Benjamin, dari suku Ibrani asli. Nah, di bulan bahasa ini Uncle mau cerita kalau Uncle Paulus sangat rajin belajar sejak kecil. Itulah kenapa Uncle Paulus pintar dalam berbahasa.
Ya, sesuai dengan yang kalian rayakan hari ini, bulan bahasa. Nah, kenapa Uncle Paulus bisa pintar? Karena sejak kecil Uncle Paulus suka belajar. Ada satu guru Uncle Paulus yang sangat Uncle idolakan. Siapa yang tahu namanya? Gamaliel. Wah, sepertinya itu anak-anak kelas 2 yang menjawab. Wah, keren ya. Jadi Uncle Paulus ini punya guru namanya Gamaliel. Gamaliel itu adalah guru kesayangan Uncle Paulus. Siapa guru kesayanganmu? Setiap kalian ya harus punya guru yang diidolakan. Ya kenapa? Supaya semakin cinta belajarnya. Nah, tapi ada cerita yang dahulu menyedihkan bagi Uncle Paulus ya. Jadi Uncle sebelum bertobat, Uncle itu suka membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen ya. Kalau Uncle dulu ketemu sama anak YSKI, siapa yang belajar PADBP pasti Uncle hajar, tidak boleh. Ya, tapi puji Tuhan Uncle itu bertobat. Akhirnya Uncle Paulus jadi pengkabar Injil, pelayan Tuhan. Tapi ada kerja sampingan Uncle Paulus, siapa yang tahu? Sampaikan Injil. Apa pekerjaan Uncle Paulus selain pengkabar Injil? Tukang kemah. Wah ya. Jadi anak-anak Uncle itu selain mengabarkan Injil, Uncle juga bekerja sebagai tukang kemah. Ya, tapi anak-anak di dalam pelayanan tidak semuanya berjalan mulus maksud Uncle ya. Karena Uncle itu bertemu dengan berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai gaya masyarakat. Jadi Uncle harus belajar memahami mereka. Ketika Uncle pergi ke Samaria, Uncle harus seperti orang Samaria. Ketika Uncle pergi ke Yerusalem, Uncle harus seperti orang Yerusalem. Ketika Uncle pergi ke Yahudi, Uncle juga harus seperti orang Yahudi. Nah, itulah kenapa perlunya belajar bahasa, belajar budaya, dan belajar keadaan yang di sekitar kita. Nah, selain masalah dalam berbahasa, Uncle juga bertemu dengan banyak orang yang membuat ajaran sesat. Nah, dalam menghadapi seperti ini ya, Uncle harus berserah penuh kepada Tuhan, harus menguatkan hati ya. Tapi puji Tuhan juga Uncle pelayanan tidak cuma sendiri ya, tapi Uncle ditemani murid-murid Uncle dan teman-teman sepelayanan Uncle ya. Siapa yang tahu nama murid Uncle siapa? Murid kesayangan Uncle Paulus? Timotius. Wah, sepertinya itu suara siapa ya? Iya, Timotius. Nah, ketika teman-teman sepelayanan Uncle dalam masalah, Uncle akan mengirimkan surat ya kepada mereka untuk menguatkan mereka. Kalau menulis surat, tentu kita juga harus pintar dalam berbahasa, pintar dalam menulis. Itulah kenapa Uncle bisa menulis banyak surat. Contohnya surat Uncle, siapa yang tahu? Surat Roma, surat 1-2 Korintus, surat 1-2 Timotius, surat Tesalonika, surat Galatia, surat Titus, surat Filemon, dan surat Ibrani. Nah, anak-anak, siapa yang pernah menulis surat? Belum ada ya? Siapa yang mau seperti Uncle Paulus yang bisa hebat menulis banyak surat? Halo?
Nah, iya. Ya, jadi di bulan bahasa ini Uncle mengingatkan sekali lagi anak-anak ya. Siapa yang suka berbahasa, suka mempelajari bahasa asing, contohnya di YSKI kalian belajar bahasa asing apa ya? Inggris. Bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa itu bahasa asing ya. Oke lah ya. Pokoknya siapa yang suka belajar bahasa, siapa yang suka menulis, siapa yang suka menggambar, siapa yang suka menyanyi, siapa juga yang suka apalagi ya kalau dalam bulan bahasa itu berpuisi. Siapa yang suka berpantun seperti yang tadi ya, yang tampil keren sekali. Uncle Paulus pengen deh diajari berpantun ya kalau ada waktu. Oke, baiklah itu yang Uncle ingatkan di dalam bulan bahasa ini ya. Kalian harus mengembangkan diri ya, setidaknya tidak usah seperti Uncle tapi jadi pemuda-pemuda Indonesia, anak-anak Indonesia yang hebat. Sekian cerita dari Uncle Paulus. Uncle harus pulang ke masa lalu ya. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye anak. Bye-bye. Bye, Miss Mina. Kakak Ginji tangga dulu yang nanti dekat nomor 1. Oke anak-anak. Tadi sudah ketemu sama siapa ya? Sama siapa? Uncle Paulus. Ya. Tadi pesannya Uncle Paulus apa? Apa ya tadi pesannya? Ada yang tahu? Membuat surat-surat. Oh iya, kita harus tetap terus belajar mengenal berbagai bahasa ya. Jangan lupa juga bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Oke Miss, sekarang kita mau ada apa ya? Selanjutnya kita akan melihat penampilan dari teman-teman kita membawakan musikalisasi puisi. Iya. Selamat menyaksikan anak-anak. Nanti zoomnya jam berapa nih? Melihat Ini jam berapa nih? Puisi. Tanyakan tadi kan ini bisa online. berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning
Nah, oke anak-anak, tadi gimana? Sudah menyaksikan puisi? Bagus tidak? Bagus. Iya, tadi juga salah satu dari kecerdasan bahasa anak-anak. Ya, nah sekarang Miss mau tanya, kita ini ada di kota mana ya? Betul, good. Kita ada di Semarang. Nah, anak-anak, ternyata kota tercinta kita ini, Semarang ini, punya cerita loh, punya asal-usul. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan teman kita yang akan bercerita asal-usul kota Semarang. Silakan kalian mendengarkan. Ini kan kuda sembalang. Ini siapa? Pak Agus. Pak Agus. Bos. Legenda Kota Semarang. Pada zaman dahulu, ada pangeran yang bernama Raden Pandanarang. Raden Madepandan. Raden Madepandan adalah seorang yang ahli agama Islam di daerah itu yang disegani oleh kalangan masyarakat. Raden Madepandan memiliki anak yang bernama Raden Pandanarang. Raden Pandanarang adalah anak yang baik, ramah, sopan santun, dan menghormati kedua orang tuanya. Suatu ketika, Raden Madepandan mengajak putranya dan beberapa pengiring kerajaan untuk pergi menuju ke arah barat. "Putraku, maukah engkau ikut denganku untuk berkelana ke barat? Di sana kita akan menyebarkan agama Islam." "Hendak kemanakah ayahanda?" jawab Raden Pandanarang. "Kita akan menuju ke arah barat. Di sana kita akan menyebarkan agama Islam. Persiapkanlah dirimu, putraku." "Baiklah, ayahanda." Mereka pun menyebarkan agama Islam di tempat itu. Suatu ketika, Raden Madepandan sampai di tanah yang sangat subur. "Berhenti, kita berhenti di sini saja." Segera perintahkan beberapa pengiring kerajaan untuk membabat beberapa pohon dan dirikan sebuah rumah. Akhirnya mereka pun mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu. Pada awalnya hanya pengiring dan pengikutnya saja yang menjadi muridnya. Tapi semakin lama semakin banyak orang yang menjadi muridnya. Suatu ketika ada pengiring kerajaan yang datang kepada Raden Madepandan. "Gusti, di luar ada banyak orang yang ingin belajar agama Islam. Bagaimana ini, Gusti?" "Persilahkan mereka masuk. Aku akan menerimanya sebagai muridku." Mereka pun mendalami agama Islam bersama-sama. Suatu ketika, Raden Madepandan jatuh sakit dan berwasiat kepada anaknya. "Putraku, jika ayahmu ini meninggal, teruskan perjuangan kita untuk menyebarkan agama Islam di tempat ini. Tetap ikuti amanah para wali dan didiklah para murid untuk mengelola lahan. Hidupmu kelak selamat dunia dan akhirat." "Iya, ayahanda," jawab Raden Pandanarang. Setelah ayahnya meninggal, ia selalu mengingat-ingat apa yang dipesankan oleh kedua orang tuanya. Sampai suatu hari, Raden di tengah tanah yang subur, di tengah pohon-pohon yang tumbuh menghijau, ada pohon asam yang tumbuhnya berjauhan. Mengapa ya pohon asam ini tumbuhnya berjauhan? Padahal tanah di sini kan subur, tanya Raden Pandanarang. "Iya, Raden," jawab beberapa pengikut. "Kalau begitu, aku akan menamai daerah ini sebagai Semarang, yang diambil dari kata asem yang jarang-jarang. Asem kang arang-arang."
Sebagai pendiri dan pembuka pertama Semarang untuk pertama kalinya, Raden Pandanarang pun langsung diangkat gelarnya menjadi Ki Ageng Pandanarang I. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa percaya diri dan taat kepada kedua orang tua adalah hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berhasil. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan dari mana ceritanya? Cerita tentang Semarang. Dari Semarang. Tepat, ya. Tadi pesannya dari teman kita Daniel apa ya? Supaya kita bisa berhasil? Apa? Orang tua. Taat kepada orang tua dan percaya diri. Oke, ya. Sekarang kita mau ada apa ya, Miss? Ya, kita sudah melewati acara bulan bahasa ini dari awal, pertengahan, dan ini kita akan tutup ya. Sebelumnya kita mau tutup dalam doa. Ya, anak-anak siapkan hati dan pikirannya ya. Kita mau berdoa bersama kembali. Oke? Ya, silakan tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang baik. Oke, anak-anak hebat? Oke. Nanti sekolah lagi nggak, Miss? Baik anak-anak, kita akan mengakhiri kegiatan ini. Tapi sebelumnya kita akan ditutup oleh Pak Pri dengan 3 bahasa. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menolong kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami telah mengadakan kegiatan, kiranya Tuhan tolong sertai setiap kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini kami telah melakukan kegiatan dan kami pun juga melakukan berbagai hal. Berkati anak-anak kami yang melakukan PTM dan PJJ, dan tak lupa kami berdoa untuk orang tua siswa kami, berkati mereka Tuhan, sehingga dan berikan kesabaran dalam mengajar dan mendidik anak-anaknya. Bukan kesupen kalau ditemu kagem sekolah punika Duh Gusti, awit sekolah punika kagungan paduka. Puji paduka tansah berkahi para pemimpin wonten ing sekolah punika, guru, siswa, lan para pemimpin saking inggil, saking pengurus yayasan, manajerial, kepala sekolah, lan sanes-sanesipun. God bless us, bless my country, give us peace and prosperity, guide my leaders, and thank you for this occasion so I can celebrate Bulan Bahasa. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pri untuk doanya. Wah, keren ya. Tadi dalam bahasa apa tadi doanya? Yang mendengarkan? Inggris. Terus yang satu apa ya? Iya, bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita ada satu lagu supaya kalian tetap semangat, kalian hari ini tetap menjalankan dengan penuh semangat ya. Hari ini lagunya apa ya, Miss? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, anak-anak bangkit berdiri, kita mau nyanyi dan bergerak bersama. Oke? Sabang salang Merauke,
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Thank you.